Hai teman-teman, kembali lagi sama gue Kizia di Bagimu, bagi-bagi ilmu. Jadi sebelumnya pernah bahas tentang matematika, kali ini kita bahas lagi tentang kimia. Gue ada bahas dikit tentang benda padat, cair, gas, dan di sini kita bakal bahas lebih keseluruhan lagi. Jadi di sini kalau fase-fase itu kita bilangnya sebagai agregat Zustand, yaitu fase-fase benda gitu. Kalau misalnya padat kita bilangnya fast, cair kita bilangnya flüssig, dan gas kita bilangnya gasförmig. Jadi kalau misalnya benda-benda ini, sebelumnya kalau kita bahas tentang perubahan ini, kita juga harus ngomong tentang energi karena dia bisa berubah fase itu pasti perlu energi atau melepaskan energi. Jadi kita bahas tentang entalpi gitu. Jadi kalau misalnya reaksi disebut endotherm, artinya reaksi itu perlu energi. Jadi dia bakalan dapat energi dulu baru reaksi ini bisa terjadi gitu. Fasenya bisa berubah. Tapi kalau misalnya dia exotherm, dia harus melepaskan energi ini untuk turun ke fase yang di bawahnya, yang maksudnya melepaskan energi baru bisa ke fase itu. Dan itu kita bisa rasakan misalnya dengan tanda terasa panas atau apa, itu reaksi exotherm gitu. Jadi karena kita udah bahas tentang endotherm, exotherm, kita akan bahas langsung ke perubahan fasenya. Pertama, kalau misalnya kita melihat dari arah dengan sesuai berapa temperatur atau berapa energi yang kita kasih, itu paling dasar kita bisa lihat benda itu sebagai benda padat dulu, fast. Jadi kalau benda padat ini kita kasih energi, berarti reaksi itu menerima energi dan itu ada reaksi endotherm. Kalau dia menerima energi ini, dia bakal berubah fase, katanya kayak lepas gitu, maksudnya jadi benda jadi cairan gitu kan. Jadi masuk fase cair, dan itu dari fast ke flüssig kita kan meleleh. Bahasa Jermannya itu adalah schmelzen. Kita bisa bilang sebagai das schmelzen juga nama bendanya, kata bendanya gitu. Tapi kalau misalnya tadi ada naik, kalau turunnya dari misalnya benda cair ke benda padat, dan yang mana adalah reaksi exotherm melepaskan energi, itu kita bilangnya sebagai erstarren, membeku. Itu kita bilangnya das erstarren atau die Erstarrung. Itu adalah reaksi exotherm. Terus kalau dari misalnya flüssig ini kita masih tambahkan energi lagi, kita naikin suhunya, dia akan mengambil energi ini dan melepaskan ikatannya gitu, jadi lebih bebas, dan dia akan masuk ke dalam fase gas. Dari cair ke gas ini menguap, bahasa Jermannya itu kita verdampfen, itu kita bilangnya das verdampfen gitu, atau die Verdampfung. Dan ini adalah reaksi endotherm. Kalau misalnya ada naik, ada juga turunnya, dan itu adalah reaksi exotherm, mengembun. Dari gas ke cair kita bilangnya sebagai kondensieren, atau kata bendanya di kondensation. Lalu kalau misalnya dari padat kita langsung kasih energi ke gas dan langsung berubah gitu kan. Kita kalau ke atas kita masukin energi, dia dapat energi, itu reaksi endotherm, dari padat langsung ke gas, itu kita bilangnya sebagai sublimieren atau disublimation, desublimieren. Dan itu perlu energi endotherm. Tapi kalau misalnya ada endotherm, ada exothermnya juga. Dari gas ke padat yang mengkristal gitu, itu kita bilangnya sebagai resublimieren atau resublimation. Jadi teman-teman, pas dulu kita belajar tentang agregat Zustand ini, kita ada dikasih grafik gitu kan, temperatur dan juga tekanan udara. Dan di grafik itu ada, misalnya di internet pasti bisa cari sih, jadi kayak ada suatu bagian yang padat, terus cair, gas, dan dia kasih grafiknya gitu, bentuknya gimana. Nah itu kita dibahas gitu, kalau misalnya suatu benda dalam benda padat di suhu segini, terus kita naikin misalnya tekanannya jadi segini bar gitu kan, atau kita turunin jadi cuma berapa bar, milibar gitu. Kalau misalnya kita pindahin tekanannya gitu kan, apakah dia bakal tetap jadi padat atau misalnya bakal jadi lain gitu, fase lain, atau kebalik, misalnya tekanannya tetap tapi yang berubah adalah suhunya gitu. Kalau suhunya kesini, itu apakah dia bakal tetap benda padat atau jadi meleleh kah gitu kan, jadi cair, atau kalau tinggi banget langsung berubah jadi gas,
atau gimana. Jadi itu ada grafiknya dan dulu kita harus analisa sedikit gitu. Jadi buat gambaran kalau misalnya ngeliat grafik itu logikanya kira-kira gimana gitu. Jadi itu aja video tentang agregat substannya, tentang fase-fase yang kita udah pelajarin. Dan di video selanjutnya gue bakal lebih jelasin tentang yang harus kita tahu kalau mau ngerjain soal kimia. Kadang mau ngerjain stokiometri, mau ngerjain ya latihan-latihan kayak soal yang ada molaritas gitu-gitu, itu gue bakal kasih tahu beberapa graph yang penting juga. Jadi jangan lupa lihat video selanjutnya dan thank you udah nonton. Bye. Selanjutnya kita ada verbindung dan itu adalah Indonesia. Selanjutnya kita adalah verbindung dan itu artinya adalah senyawa.